Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا ثم قال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jika kamu menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan Anda mampu menghitungnya. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Dan apapun nikmat yang kamu miliki
semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Allah hanya meminta kita untuk bersyukur kepadanya, jangan menyembahnya semata dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu yang lain. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan siang ini. Kita masih diberi kesehatan, kita masih diberi kehidupan, kita masih dijaga di atas Islam dan iman. Kemudian salawat dan salam tidak lupa kita limpahkan untuk Nabi kita alaihi salatu wassalam, teladan kita, junjungan kita, yakni Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Atas keluarga beliau, sahabat beliau, dan umat beliau sampai hari kemudian. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagi hamba yang mengharapkan dan menginginkan turunnya pertolongan Allah kepada dirinya, maka salah satu sebab turunnya pertolongan Allah atas seorang hamba adalah dengan membantu sesama. Jadilah orang yang ringan tangan, suka membantu sesama. Ini merupakan salah satu faktor Allah Subhanahu wa taala akan menolong seorang hamba. Rasulullah alaihi salatu wassalam menyebutkan dalam hadis, "Wallahu fi 'auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi 'auni akhihi." Allah Subhanahu wa taala senantiasa menolong seorang hamba selama hamba itu menolong saudaranya. Bahkan menolong sesama itu merupakan sebab Allah Subhanahu wa taala menolong kita, bukan hanya di dunia, bahkan nanti saat-saat kita sangat membutuhkan pertolongan, yaitu di akhirat kelak. Allah Tabaraka wa taala akan menolong dan membantu kita. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan di dalam sebuah hadis, "Khairun nas anfa'uhum lin-nas." Sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling banyak manfaat bagi sesama. Maka apapun kelebihan kita yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, baik itu berupa harta, kekuatan, jabatan, ilmu, maka kita membaginya dengan sesama. Kita membantu orang yang lemah, kita mengajari orang-orang yang bodoh, kita membela orang yang lemah atau miskin, karena kita memiliki kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala berikan dan tidak Allah berikan kepada yang lainnya. Karena rezeki manusia memang tidak ada yang sama. Maka barang siapa yang memiliki kelebihan, gunakanlah itu untuk membantu sesama. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda dalam sebuah hadis, "Yassiru wa la tu'assiru." Mudahkan urusan manusia, bantu mereka dan jangan menyulitkan orang lain. Perkara yang bisa kita bantu untuk saudara kita, maka bantulah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan salah satu di antara tingkatan iman, bahkan tingkatan iman yang paling rendah adalah imaqatul adha 'anil tariq, menyingkirkan gangguan dari jalan. Ini adalah bentuk mungkin yang sangat ringan atau sepele bagi kita. Kita membantu sesama, ada rintangan di jalan, kayu atau sejenisnya, kita singkirkan. Kita membantu sesama, maka bantuan yang kita berikan untuk manusia ini akan berbuah manis pada akhirat kelak, di mana Allah Subhanahu wa taala menjanjikan surga dengan amalan sangat sederhana itu. Sebagaimana seorang laki-laki yang menolong seekor anjing yang kehausan, lalu bagaimana menolong manusia yang kehausan? Menolong anjing yang kehausan saja berbuah surga. Seorang laki-laki melihat seekor anjing yang kehausan sampai dia menjulurkan lidahnya karena saking hausnya. Kemudian dia membuka sepatunya, menciduk air dengan sepatunya itu, dan dia memberikan kepada anjing tersebut sehingga anjing itu berselamat nyawanya. Fasyakarallahu lahu fa'adaqalahul jannah. Allah mensyukuri perbuatannya karena membantu sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala pun memasukkan laki-laki itu ke dalam surga. Demikian pula di dalam sebuah hadis yang lain riwayat Muslim, Nabi alaihi salatu wasallam menceritakan tentang seorang laki-laki yang berjalan. Kemudian dia melihat ada batang kayu melintang di tengah jalan. Lalu dia berkata dalam hatinya, "Wallahi, law ahyanna hadha 'anil muslimin." Demi Allah, Allah akan menyingkirkan batang kayu ini dari kaum muslimin.
itu membantu kaum muslimin, maka Allah Subhanahu wa taala mensyukuri perbuatannya dan masukkannya ke dalam surga dengan perbuatan itu. Demikian pula Nabi alaihi salatu wassalam berkata dalam sebuah hadis masih riwayat Muslim, ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannah fi syajaratin qata'aha min dhahri tariq. Sungguh aku melihat seorang laki-laki yang berada di dalam surga karena batang kayu yang dia singkirkan di tengah jalan. Menyingkirkan gangguan di jalan merupakan tingkatan iman yang paling rendah. Untuk menolong sesama, Allah Taala membantu hamba itu bukan hanya di dunia, tapi Allah Subhanahu wa taala akan membantunya kelak sampai di akhirat. Maka barang siapa yang ingin mengharapkan turunnya pertolongan Allah dalam hidupnya, maka baru bantulah sesama, bantulah saudara-saudara kita yang perlu bantuan. Mungkin kita punya kelebihan, mungkin Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keistimewaan. Janganlah kelebihan dan keistimewaan itu kita gunakan untuk menyombongkan diri dan berbangga diri dengan kelebihan yang Allah berikan kepada kita, tapi bantulah hamba-hamba Allah yang lain, karena kelebihan itu merupakan ujian. Apakah kita gunakan pada tempat yang semestinya atau justru kita gunakan untuk berbangga diri, untuk menyombongkan diri di hadapan makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Oleh karena itulah, tumbuhkanlah di dalam diri kita semangat membantu, semangat berbagi. Apa yang kita bisa lakukan untuk orang lain, maka lakukanlah. Jadilah orang yang ringan tangan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meringankan beban kita di dunia maupun di akhirat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah akmala lana ad-din wa atamma alaina an-ni'mah wa radiya lana al-islam dina wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsiran, amma ba'du. Kaum muslimin sedang jumlah rahimani wa rahimakumullah, merupakan salah satu kehormatan atau rezeki yang Allah berikan kepada seorang hamba adalah Allah Subhanahu wa taala menjadikan dia sebagai hamba yang rendah hati. Dia sadar bahwa segala kelebihan yang Allah berikan kepadanya adalah titipan sekaligus cobaan. Apakah dia mampu menggunakannya dengan sebaik-baiknya? Ingat bahwa syaitan ada di balik semua itu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an berkaitan tentang ini, wasyarihum fil amwali wal aulad, dan bersekutulah kamu hai iblis terhadap Bani Adam dalam urusan harta dan anak-anaknya. Siapa yang ikut campur dalam setiap kelebihan yang Allah berikan kepada kita, tujuannya adalah agar kelebihan yang Allah berikan itu justru bukan menguntungkan kita, tidak berfaedah bagi kita, tapi justru membawa mudarat bagi kita. Harta yang bisa kita gunakan sebagai batu loncatan untuk meraih surga justru menyeret kita ke neraka. Kekuatan yang bisa kita gunakan untuk membawa kita ke surga justru menyeret kita ke neraka. Kepintaran, ilmu yang kita miliki yang seharusnya bisa membawa kita ke surga, karena campur tangan syaitan kita justru masuk neraka karenanya. Maka dari itu, jadilah hamba yang senantiasa menggunakan setiap kelebihan yang Allah berikan kepada kita untuk membantu saudara-saudara kita yang mungkin tidak beruntung hidup kita. Ingat bahwa manusia tidak ada yang sama rezekinya. Salah satu hikmah Allah membeda-bedakan rezeki satu sama lainnya adalah agar bisa melaksanakan firman Allah Subhanahu wa taala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Dan Allah menolonglah kamu di dalam kebaikan dan di dalam kebenaran. Karena itu perlu orang lain
Karena kita perlu orang lain dan orang lain perlu kita. Kita perlu membantu orang lain sebagaimana kita pada saat-saat tertentu. Bagaimanapun kelebihan yang Allah berikan kepada kita, harta, kekuatan, jabatan, ilmu dan lain sebagainya, ada banyak momen di mana kita perlu bantuan orang lain. Maka salah satu hikmah Allah membedakan rezeki satu dengan yang lainnya adalah agar kita bisa saling menolong di dalam kebaikan dan kebenaran. Demikianlah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempermudah urusan kita, menurunkan pertolongan kepada kita di dunia dan di akhirat, dan menjadikan kita hamba yang beruntung yang raih surganya. هذا وصلوا وسلموا رحمكم الله على الصادق الأمين كما أمركم بذلك مولاكم رب العالمين. فقال سبحانه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. استووا اعتدلوا صفوفكم فإن نصرة الصفوف زمن الصلاة. Mohon diluruskan dalam masalah. Allahu Akbar. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من
الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
Allahu Akbar. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.